Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and best wishes of you all. Last week, we have learned about 8 English time. Do you still remember about attention? Now we will discuss about Unit 2. Before we discuss the subject, I want you give your opinion about the picture. And then look at the picture. And what do they do? Picture number 1. What do you think about this picture? Who wants to try the answer? Picture next. And read what the text. This one. Okay, what do you think about the picture? Who wants to give the opinion? Okay, now we will discuss about ability and willingness. Who knows what is the meaning ability and willingness? Who can answer? I will give you reward point for your mark. Okay, ability. What is ability? Ability is we or someone can do something. We use can or be able to, yang artinya dapat atau mampu. Jadi, ability di sini adalah kemampuan atau dapat, ya. Jadi seseorang atau kita nih dapat mengerjakan sesuatu. Nah, can atau be able to sama dengan can. Misalkan, I can speak English fluently. You can ride the horse. You can read fast. Nah, itu berarti saya dapat bahasa Inggris. Kamu dapat mengendarai kuda. Kamu dapat membaca dengan baik. Itu loh ya. Jadi ability itu adalah artinya dapat atau mampu kita melakukan sesuatu. Nah, di sini ada 3 macam ability itu. Ada yang positif, ada yang negatif, dan ada yang interrogatif. Nah, sekarang untuk yang positif. Positif itu apa? Yaitu pernyataan. Ya, kalau misalkan tadi kan, I can swim, I can eat, I can what else? Negatifnya, jadi saya tidak dapat baca, saya tidak dapat masuk. Kenapa nggak bisa dapat masuk? Karena dikunci. Saya tidak dapat membeli baju. Lalu interrogatifnya, dapatkah, mampukah kalian mengerjakan soal itu? Nah, itu interrogatifnya. Sekarang di sini ada rumusnya. Ya, contohnya untuk yang positif. Nah, ini polanya. Subjek plus can plus verb 1. Subjek kalian udah tahu kan? Apa subjek? Orang yang di depan yang melakukan. Verb 1-nya yaitu kata kerja pertama yang tanpa itu. Misalkan, nih, I think you can ask me the question in English. Nah, ini dia can-nya ini ya, can. Ini can-nya. Jadi kalau kita artikan, saya pikir kamu dapat menjawab, kamu dapat bertanya
atau meminta saya untuk menjawab pertanyaan. Nah, ask di sini bukan meminta, tapi menanyakan, ya. Dapat bertanya kepada saya tentang pertanyaan dalam bahasa Inggris. Lalu contohnya lagi, she can help me with the housework before she goes to school. Ia dapat menolong saya dengan pekerjaan rumahnya sebelum ia pergi ke sekolah. Nah, pekerjaan rumahnya di sini maksudnya bukan PR ya, tapi ini pekerjaan rumah, misalkan nyapu, cuci piring, masak, dan segala namanya, itu namanya housework. Lanjut, contohnya lagi. Ya, she can get up early herself. Jadi ia dapat bangun lebih pagi sendiri. Jadi nggak dibangunin. Jadi sekarang kamu harus sudah bisa bangun sendiri. Tidak usah lagi dibangunin orang tuanya, gebrak-gebruk, ya. Next. Nah, Rizky can make fried rice. Jadi Rizky dapat bikin nasi goreng. Ya, jadi nggak minta lagi kalau pengen nasi goreng, bikin sendiri aja karena sudah bisa, mampu. Lalu they can fry the egg nicely. Jadi mereka bisa atau dapat menggoreng telur dengan cantiknya, dengan bagusnya. Selanjutnya berarti tidak bisa. Ya, ini negatifnya. Polanya, ya kita tinggal tambahkan not aja. Contohnya, I cannot go with you. Saya nggak dapat pergi dengan kamu. They cannot sing English song. Mereka tidak dapat bernyanyi lagu bahasa Inggris. We cannot swim across the sea. Kita tidak dapat berenang. Nah, sekarang dalam interrogatif. Nah, interrogatif ada bertanya. Ya, interrogatif bertanya, dapatkah? Bisakah? Mampukah? Nah, itu ya. Contohnya, can they also serve fried rice beautifully with tomatoes and celery? Nah, dapat nggak ya mereka menyediakan nasi goreng yang cantik dengan tomat dan seledri. Seledri ini seledri, ya. Lalu contohnya lagi. Can you speak English loudly and clearly? Dapatkah dia berbahasa Inggris, bicara bahasa Inggris dengan keras dan jelas? Lagi, can he read his story loudly? Ya, ini semuanya bisa dapatkah. Can she sing very loudly? Dapatkah ia bernyanyi dengan kerasnya? Oke, jadi itu tentang ability. Jadi ability itu apa tadi? Kemampuan, dapat atau bisa. Ya, ability sini kemampuan seseorang melakukan sesuatu, bukan dapat ya. Lanjut, sekarang willingness. What is willingness? Ya, willingness is we or someone do or will do something. Jadi willingness itu adalah kita atau seseorang mengerjakan, akan, mampu, juga bisa bersedia, mau mengerjakan sesuatu. Contohnya, sama dengan ability, dia juga ada positifnya, ada negatifnya, dan ada interrogatifnya. Nah, we use di sini will, yang artinya mau, ingin, akan, atau bersedia. Misalkan, I will go to school. I will do it. Ya, I will eat. Nah, jadi artinya ingin. Jadi will di sini untuk yang di sini ya, ingin, mau, akan, atau bersedia. Saya bersedia. I will go with you. Saya bersedia pergi denganmu. I will give you money because you have helped me. Saya akan beri kamu uang karena kamu sudah nolong saya.
Ya, tadi juga sama, ada 3 macam, yaitu ada positif, negatif, dan interrogatif. Sekarang kita bahas positif. Nih, positif. Ya, sama dengan tadi ability, polanya cuman tadi pakai can, sekarang kita ganti dengan will. I will wait you in the library. Saya akan tunggu kamu di perpustakaan. I will do my homework at the library. Saya ingin. Ya, will sini. Kalau di sini berarti ingin ya, mengerjakan pekerjaan rumah PR. Di sini PR nih, homework. Ya, homework di sini berarti PR di perpustakaan. Ia akan menolongnya. Nya di sini her, di sini perempuan, he di sini laki-laki. Lalu yang selanjutnya, she will go to the sea. Ia akan pergi ke laut. Ya. Lalu dengan bentuk negatif. Ya, negatif juga di sini tinggal tambahkan not. Ya, sama dengan tadi can. Cuma kan will. Contohnya, he will not atau won't go misalkan, eat spicy. Ya, he will not ini kurang verbnya ya. Lalu yang kedua, the bear won't get up. Jadi beruang itu nggak ingin bangun. I will not join with you. Saya nggak bersedia ya bergabung dengan kamu. They will not accompany Ersa to the drugstore after school. Dia nggak bersedia, dia nggak mau menemani Ersa ke toko obat setelah sekolah. Ya ini ya, ini dia ability dan willingness. Ya, jadi sekali lagi, sekarang kita akan pelajari ability dan willingness, yaitu kemampuan dan kesediaan, kebersediaan. Kalau ada, interrogatifnya ya, tadi ketinggalan ya interrogatifnya ya. Oke, interrogatifnya. Jadi, maukah loh, kok ini salah polanya, harusnya will dengan subjek itu tukar tempat ya. Jadi will, subjek, not plus verb 1. Ini salah nulis nih. Ya. Jadi untuk interrogatif harusnya will dulu baru subjek. Oke. Nah, contohnya, will you go picnic to Karangsong? Mau nggak kamu pergi piknik ke Karangsong? Atau ingin nggak kamu pergi piknik? Sama aja ya, tapi sekarang kita disesuaikan. Kalau ingin tuh yang bagaimana, mau itu bagaimana, bersedia itu bagaimana. Will you help me? Nah ini sekarang ini kan, mau nggak menolong saya? Nah bukan ingin kan? Ingin nggak kamu? Nggak mungkin, tapi maukah kamu menolong saya? Ya. Will you work hard? Ini juga nih. Bersediakah kamu kerja keras? Nah ini bersedia, bisa. Bukan. Ini juga L-nya kurang 1 ya. Wah, kelebihan yang 1 I-nya. Ini juga sama. Will Ani do your homework? Mau nggak ya Ani ngerjain pekerjaan rumahmu? Bersediakah Ani mengerjakan pekerjaan rumahmu? Nah, itu dia PR-mu. Ini juga lalu, will dia feed the cat? Nah, ini dia. Will dia feed the cat? Bersediakah dia memberi makan kucing? Maukah dia memberikan makanan kucing? Inginkah? Nah, kayaknya kalau inginkah tidak cocok ya. Walaupun boleh, tapi sepertinya inginkah dia? Nah, tapi maukah? Bersediakah? Ya, ini dia ya. Jadi tentang interrogatifnya. Kalau ada, nah ini responnya ya. Respon untuk ability dan willingness. Jadi respon dari yang interrogatif tadi. Ya, ini responnya. Nih. Alright, I love to, but I am afraid I can't. Ini menerima, tapi dia nggak bisa gitu loh.
Nah, ini sama juga ya, saying you are able to do something. Jadi ini yang kamu katakan kalau kamu dapat mengerjakan. Nih, I can, I am able to, I know how to, I feel capable of, I might be able to, yes, no problem. I would say I am capable of. I think I have the qualification or experience or ability to. Nah, ini jawaban kalau diminta tolong, yaitu pakai yang interrogatif tadi. Misalkan bertanya sama kamu, can you accompany me? Nah, kira-kira jawabannya apa? Ya, ini hanya sebagian aja ya. Ini ada lagi yang lain terserah. Yang penting menerima atau tidak ya di sini. Ini untuk kalau bisa. Nah, ini yang kalau kamu nggak bisa mengerjakannya atau tidak bisa melakukannya. Nah, I cannot. I'm hopeless. I'm not good at. I have no idea how. I have no experience of. No, I don't know how to. I don't know anything about. I am not sure. I can. I am not sure. I know how to. Nah, ini kalau misalkan kamu tidak bisa mengerjakan. Misalkan, can you accompany me to the market? Nah, kamu bisa jawab, I cannot. Can you draw a picture? Jawabannya yang mana? I am not good at. Nah, atau misalkan, will we go to the movie? Nah, kira-kira yang mana yang akan kamu inginkan? I have no idea. Boleh. Atau misalkan, I don't know how to. Nah, how-nya boleh dihilangkan. Jadi ini adalah ungkapan kalau kamu tidak bisa mengerjakan atau tidak bisa memenuhi permintaan tadi ya. Jadi I cannot,